Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti. Kita belajar lagi mata pelajaran IPS kelas 3 semester 1 atau kelas 9 semester 1 tentang perubahan sosial budaya. Kali ini kita mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan ukuran perubahannya. Yang kedua, berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Yang ketiga, berdasarkan perkembangannya. Yang keempat, berdasarkan prosesnya. Kita mulai dari berdasarkan ukuran perubahannya. Bentuk perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perubahan kecil. Perubahan yang terjadi hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat saja. Contoh adalah tren rambut. Pada waktu keluar atau muncul tren rambut mohawk, tidak semua pemuda menggunakan rambut atau potongan rambut tersebut. Hanya sebagian kecil saja. Yang kedua, perubahan besar. Perubahan sosial yang terjadi mempengaruhi seluruh sistem di dalam masyarakat. Bisa itu di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan lain sebagainya. Contohnya adalah perkembangan teknologi atau perkembangan IT. Itu akan mempengaruhi di bidang komunikasi, di bidang keuangan, yaitu kemudian nantinya akan berpengaruh pada cara berdagang, cara berkomunikasi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Ya, lanjut perubahan yang kedua, yaitu perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Yang pertama adalah perubahan yang sangat lambat atau disebut evolusi. Jadi perubahan yang terjadi berlangsung sangat lama, bisa ratusan tahun. Contohnya adalah masa prasejarah di Indonesia. Berlangsungnya masa prasejarah di Indonesia itu dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam sampai dengan masa perundagian itu berlangsung ratusan tahun. Ya, contoh lagi adalah perubahan bentuk manusia menurut evolusi Darwin. Ya, itu juga sangat lama sampai dengan menjadi Homo sapien atau manusia yang cerdas. Ya. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan yang sangat cepat yang terjadi di masyarakat. Biasanya berkaitan dengan urusan pemerintahan atau politik. Saya contohkan di sini adalah revolusi Prancis. Dalam sekejap dari Prancis berbentuk kerajaan berubah menjadi republik karena ditumbangkan dengan pertumpahan darah yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Lanjut, bentuk perubahan sosial yang ketiga yaitu berdasarkan perkembangannya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan progres. Apa yang dimaksud dengan perubahan progres? Yaitu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Contohnya adalah listrik masuk desa, internet masuk kampung atau masuk desa, kemudian pemberantasan buta huruf, kemudian bantuan dana bergulir untuk masyarakat, bantuan ternak bergulir dan lain sebagainya, sehingga terjadi perubahan di dalam masyarakat. Yang tadinya pengangguran bisa jadi peternak, yang tadinya tidak punya modal jadi punya modal, yang tadinya tidak punya listrik jadi punya penerangan listrik dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan regres. Perubahan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Kalau terjadi suatu perang atau terjadi perang antar dua negara atau dua kelompok negara, maka tidak ada kemajuan di situ, tapi yang terjadi adalah kemunduran, kehancuran. Ya, akan kehilangan tempat tinggal, kebanyakan
terjadi korban jiwa, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, rusaknya perekonomian, rusaknya pemerintahan, dan lain sebagainya. Lanjut, perubahan sosial, bentuk perubahan sosial yang keempat, yaitu perubahan berdasarkan prosesnya. Perubahan berdasarkan prosesnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau planned social change. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned social change. Perubahan yang direncanakan. Jadi pada waktu membangun kota mandiri atau kota satelit, pengembang sudah merencanakan dengan sangat seksama kebutuhan masyarakat atau keluarga yang tinggal di situ terpenuhi oleh lingkungan sekitar. Pada waktu dia membangun apartemen, perumahan, maka dia membangun ruko, membangun pasar, membangun supermarket, membangun mall, membangun sekolah, dan membangun rumah sakit dalam satu kompleks sehingga tidak perlu kemana-mana. Ya, itu adalah planned social change. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan pada waktu membangun ternyata ada dampak yang lain yang tidak direncanakan yang timbul. Contohnya pembangunan mall yang sangat banyak atau pembangunan gedung yang bertingkat yang sangat banyak ternyata menimbulkan kekurangan resapan air. Pada waktu terjadi hujan maka terjadilah banjir dan akhirnya masuk ke dalam mall. Contoh lagi, pembangunan flyover atau jembatan layang atau jalan melayang. Ya, tujuannya adalah mempercantik kota, mengurangi kepadatan kendaraan atau mengurangi kemacetan, dan ya itu salah satu bentuk kota yang agak maju, biasanya pasti ada flyovernya. Tetapi ternyata ada yang perubahan yang tidak direncanakan. Masyarakat yang urbanisasi ke kota, kesulitan tempat tinggal, tidak punya duit untuk sewa rumah, maka kemudian membangun bedeng-bedeng di bawah flyover. Sehingga kotanya tidak jadi cantik, malah menjadi kumuh. Ya, inilah materi yang kita pelajari kali ini, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi lain. Jangan bosan dengan pelajaran daring kita ya, tetap semangat dengan keadaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.